Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Perkenalkan, nama saya Mikael Garaliranto. Abstrak, praktikum yang berjudul osilasi Pegas. Osilasi atau getaran merupakan gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan ketetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Praktikum ini dilakukan dengan menggunakan simulasi online, yaitu BET Colorado Simulation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timi Damar Sagara, NIM 2001105 dari kelas TPC 2020. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan ilmu fisika tidak lepas dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Salah satu penerapan ilmu fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu masalah ayunan sederhana atau sering disebut dengan osilasi. Osilasi adalah variasi periodik umumnya terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Contohnya pada sebuah benda yang dapat digantungkan dengan tali yang ringan, jika diberikan gaya tarikan atau dorongan dari posisi awal yang seimbang kemudian dilepaskan, maka secara otomatis benda tersebut akan berayun dalam bidang vertikal ataupun horizontal dengan gerakan periodik. Istilah vibrasi sering digunakan sebagai sinonim osilasi, walaupun sebenarnya vibrasi merujuk pada jenis spesifik osilasi, yaitu osilasi mekanis. Yang kedua ada tujuan praktikum. Di sini tujuan praktikumnya menentukan tetapan Pegas dengan melakukan percobaan ayunan Pegas yang dibebani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilbar Rudistira, jurusan Teknik Perminyakan C, NIM 2001-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang. Pada posisi setimbang, gaya neto yang bekerja pada sistem. Gerak osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan, tetapi saat mencapai posisi setimbang, sistem masih memiliki kelebihan energi sehingga melampaui posisi setimbang. Tetapi sistem akan kembali berbalik arah menuju titik setimbang. Banyak peristiwa osilasi yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Getaran daun atau cabang pohon yang ditiup angin adalah contoh osilasi. Gerak dawai gitar adalah osilasi. Gerak pegas yang digantungi beban adalah osilasi. Gerak penggaris yang ditempel salah satu ujungnya di meja dan ujung lainnya disampingkan lalu dilepas adalah osilasi. Gerak dawai piano tetapi bukan piano elektrik adalah osilasi. F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Tampak dari persamaan 1.1 bahwa periode osilasi Pegas bergantung pada konstanta Pegas dan massa beban yang digantung pada Pegas. Konstanta Pegas yang besar menunjukkan bahwa Pegas sulit ditekan atau diregangkan. Pegas jenis ini menghasilkan frekuensi osilasi yang besar. Sebaliknya, semakin besar massa beban yang digantung pada Pegas, maka osilasi Pegas makin kecil. Penyebabnya adalah makin besar massa, maka makin sulit diubah-ubah gerakannya atau makin sulit diosilasikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riki dengan NIM 2001-109. Di sini saya akan mempresentasikan metode percobaan. Peralatan yang digunakan dalam praktikum ini adalah BET Colorado Simulasi, yaitu simulasi online. Langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan: 1. Membuka link. 2. Klik lab seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Ketiga, terlebih dahulu checklist pada bagian displacement natural length seperti pada gambar di bawah. 4. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah Pegas. 5. Atur spring konstan ke skala 6. 6. Atur massa mulai 150G hingga ke 300G dengan pertambahan massa 10G. 7. Gantungkan benda pada Pegas. 8. Tarik benda ke bawah dengan jarak yang ditentukan menggunakan penggaris. 8. Lepaskan dan hitung beberapa
berapa getarannya, serta catat waktu yang akan dibutuhkan selama terjadinya getaran. 10. Hitung periodenya dan catat dalam tabel. Start, klik link, klik lab, checklist displacement natural lights, mengatur jarak simpangan menggunakan penggaris, alur spring konstan, mengatur massa sesuai, gantung benda pada pegas, tarik dengan jarak simpangan yang sudah ditentukan dan hitung periodenya. Catat dalam tabel dan buat grafiknya. Selesai. Perkenalkan, nama saya Daftari Pratama dengan NIM 2001-107. Masuk bagian hasil dan pembahasan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, maka didapatkan data hasil sebagai berikut. Pada praktikum yang kami lakukan, kami menggunakan massa awal yaitu 150 gram hingga ke 300 gram dengan pertambahan 10 gram. Maka inilah hasil yang kami dapatkan. Setelah kami mencatat hasil percobaan kami ke dalam tabel, maka selanjutnya kami membuatkan sebuah grafik. Tujuan dari grafik ini yaitu untuk mendapatkan gradien. Grafik yang kami gambarkan yaitu T kuadrat terhadap massa. Setelah kami menggambar grafik untuk mendapatkan gradien, maka kami memasukkan persamaan. Karena tujuan kami yaitu untuk menentukan konstanta pegas. Dengan persamaan yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Dan dikuadratkan menjadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat M per K. Sehingga T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per K kali M. Dengan gradien sama dengan 4pi per K. Karena kami mencari konstanta pegasnya sehingga menjadi K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. Setelah mendapatkan persamaannya, langkah berikutnya itu tinggal memasukkan nilainya, sehingga K sama dengan 4pi kuadrat per gradien, K sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat per 4,60. Hasilnya yaitu 8,57 N per M. Maka hasil konstanta pegas yang dihasilkan yaitu 8,57 N per M. Masuk pada bagian selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dalam praktikum ini yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Grafik antara T kuadrat dengan massa menghasilkan gradien 4,60. Yang kedua, didapatkan hasil akhir K sama dengan 8,57 N per M. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya yang pertama, data belum terlalu lengkap sehingga disarankan menambah referensi dari sumber lain. Yang kedua, teliti dalam menghitung waktu dan periodenya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, terima kasih.